Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Properti Indonesia. Ada berita yang cukup menggembirakan di dunia properti. Kami kutip dari Kompas tanggal 4 Mei 2022 bahwasanya sektor properti berada di 5 besar sektor usaha yang paling banyak mendapat investasi pada triwulan yang pertama gitu. Dan data ini didapat dari publikasi Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM pada tanggal 27 April 2022. 5 besarnya itu ada industri logam dasar, transportasi, pertambangan, dan khusus sektor properti berada di peringkat keempat dengan 24,9 triliun. Total investasi sekitar 200-an triliun dan itu meningkat 28,5% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Dan kita kutip juga dari laman REI ya, laman rei.or.id ya. Itu kita kutip kalimat dari Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang PUPR dan Infrastruktur Bapak Insanul Kamil dalam webinar kolaborasi industri properti pada tanggal 22 Februari 2022 bahwasanya industri properti seperti yang bagaimana kita ketahui adalah salah satu industri yang memiliki kompleksitas dan memiliki dampak yang sangat luas atau memiliki multiplier effect yang cukup luas bagi pertumbuhan dan pemulihan ekonomi secara nasional. Dan kita pakai logika sederhana saja, jika investasi di sektor properti itu meningkat, berarti ada hal yang dapat dilihat oleh investor atau investor melihat bahwasanya properti ada kecenderungan untuk membaik gitu. Dan kalau kita melihat rumus atau kita menilik rumus pendapatan domestik bruto yang menjadi dasar pertumbuhan ekonomi, kita cek di laman Kompas money.kompas.com bahwasanya rumus PDB itu salah satunya adalah menambahkan investasi ya. Jadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah tumbuhnya investasi. Nah, rumus PDB sendiri itu ada jumlah dari total konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan selisih antara ekspor dan impor. Ketika kita coba ngecek di indeks harga saham properti ya, indeks harga saham properti pada Januari Maret ini relatif pada posisi konsolidasi. Tapi kalau kita lihat lebih detail pada tanggal 7 dan 8 Maret ada lonjakan harga, indeks harga saham properti, dan sekarang masih pada masa retracement di mana terjadi harga breakout dari trendline yang ada. Berarti ini kita bisa harapkan bahwasanya pada sektor keuangan khususnya di properti ada peningkatan atau ada pertumbuhan di sana gitu. Berarti ada tingkat kepercayaan investor terhadap sektor properti di pasar modal. Nah, kenapa kita mengutip atau mengambil data yang di sini, karena kami mempertimbangkan bahwasanya investor di sektor pasar modal itu punya reaksi lebih cepat ya daripada sektor real, sehingga ketika properti kita anggap atau kita prediksi akan tumbuh, biasanya di sektor pasar modal itu responnya jauh lebih cepat. Kemudian yang terakhir adalah kita butuh dukungan pemerintah. Jadi properti tidak bisa berdiri sendiri dan dijalankan oleh swasta kecuali ada dukungan dari pemerintah. Nah, turunnya kasus COVID, sukses pembangunan infrastruktur, dan lancarnya mudik yang kemarin itu menjadi bahan acuan bahwasanya industri properti sekiranya dapat kita pertimbangkan untuk naik. Tapi di satu sisi memang ada pengenaan pajak 11% untuk PPN naik tarifnya, meskipun insentif pajaknya masih berlaku sampai September 2022 besok gitu. Dan dikutip juga dari laman REI, Wakil Ketua Koordinator Bidang Tata Usaha dan Pengembangan Kawasan DPP REI, Bapak Harigani mengatakan bahwa sektor properti ke depan akan bergerak selaras dengan pertumbuhan ekonomi, dan REI optimis dukungan pemerintah kepada sektor properti ke depan bergerak selaras dan masih diperlukan ya kita sama-sama untuk memperbaiki yang ada bolong-bolong ya di regulasi, masalah dan hambatan dan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terutama di daerah. Nah, untuk teman-teman silahkan ikuti pollingnya di bagian bawah dari artikel ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.